Pada Rabu 15 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi menggelar pemeriksaan 52 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2024 yang terbagi masing-masing pada panel 1 sebanyak 15 perkara, panel 2 sebanyak 22 perkara, dan di panel 3 sebanyak 15 perkara. Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo antara lain memeriksa 3 perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Nambiramuaya. Permohonan itu masing-masing diajukan pasangan calon nomor urut 2, Matius Fuyeri dan Dius Enumbi, pasangan calon nomor urut 3, Ever Mudumi dan Mada Marlin Serumaikewi, serta pasangan calon nomor urut 4, Alphonse Sesa dan Yakobus Britai. Dalam permohonannya, pasangan calon nomor urut 2 mempersoalkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan pihak terkait pasangan calon nomor urut 1, Robi Wilson Rumansara dan Kevin Toto, serta pasangan calon nomor urut 3 yang juga menjadi pemohon PHPU Bupati Mambiramuaya. Pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Mambiramuaya adalah pilkada paling brutal yang pernah penuh dengan intrik dan manipulasi. Pilkada dengan permainan uang, pengerahan kekuasaan, dan penggunaan cara-cara tidak terhormat melawan hukum dan melukai nilai kejujuran, kesetiaan, dan kebenaran, dan saling menghargai merupakan nilai-nilai adat yang disepakati. Bahwa pilkada serentak ini telah terjadi presiden buruk bagi generasi mendatang oleh karena yang menjadi aktor pemain utama adalah para orang tua yang dalam gambar telah memutih rambut, tanda kehormatan, namun yang seharusnya menjadi teladan bagi generasi muda di Kabupaten Mambiramuaya malah berlomba-lomba melakukan pencoblosan secara brutal surat suara sebelum tanggal 27 November 2024. Sementara pasangan calon nomor urut 3 dalam permohonannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus pemilu ulang Kabupaten Mambiramuaya dengan mengakomodir partai-partai non-kursi DPRD untuk dapat mengajukan pasangan calon. Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra memeriksa sejumlah perkara, diantaranya perselisihan hasil pemilihan Gubernur Papua yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 2 Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan calon wakil gubernur nomor urut 1 Yeremia Bisai tidak memenuhi syarat surat keterangan tidak sedang sebagai terpidana dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Menurut pemohon, KPU telah mengetahui surat keterangan yang digunakan pasangan calon nomor urut 1 adalah palsu, namun tetap dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon wakil gubernur. Ada dugaan kuat Yeremia Bisai mempunyai catatan kriminal di wilayah PN Japen sehingga sengaja beliau mengurus suket ke Pengadilan Jayapura untuk menghindari catatan dari Pengadilan Negeri Japen. Simpulannya atas poin pertama kami, Yang Mulia, suket tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pasangan calon Yeremia Bisai tidak sah dan tidak dapat digunakan karena bukan berasal dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang harus dikonfirmasi dengan KTP dan NIK pada saat pendaftaran. Berikutnya dalam panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat memeriksa diantaranya 4 perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati Intan Jaya. Masing-masing diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Martin Tipagau dan Melianus Belau, serta pasangan calon nomor urut 5 Bernardus Kobogau dan Melianus Agimbau, pasangan calon nomor urut 3 Apolos Bagau dan Tetairus Widikiba, serta pemantau pemilihan Sarekat Demokrasi Indonesia. Pemohon melalui kuasa hukumnya mengatakan Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terhadap adanya perbedaan hasil pleno rekapitulasi di tingkat distrik dengan hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Selain itu, pemohon dan beberapa pasangan calon lainnya serta Bawaslu tidak hadir dalam penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Ya. Namun setelah tanggal 13 Desember dilakukan penundaan, para pihak tidak pernah menerima panggilan kembali, kemudian secara diam-diam KPU berdasarkan SK yang kami terima, itu pun melalui pesan WhatsApp yang pemohon terima, itu telah ditetapkan pada tanggal 14. Oke. Dan SK itu beredar di tanggal 16, Yang Mulia. Oke. Di hari yang sama, Desa Konstitusi Pasialawe sebagai desa binaan Mahkamah Konstitusi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai desa berprestasi tingkat nasional yang berpartisipasi aktif pada Hari Desa Nasional tahun 2025 yang diselenggarakan di Desa Ciberum, Sumedang, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Wali Nagari Pasialawe Zul Arfin didapuk memimpin pengucapan pernyataan komitmen pemerintah desa untuk penguatan ketahanan pangan di Indonesia. Selain Nagari Pasialawe, 4 desa konstitusi lainnya yaitu Desa Galesong, Desa Bangbang, Kampung Wasur, dan Desa Mekarsari
menjadi perwakilan untuk memenuhi undangan dari Kementerian Dalam Negeri. Desa Konstitusi merupakan program MK sebagai komitmen dalam mendukung kerja pemerintah serta salah satu upaya meningkatkan budaya sadar konstitusi dan Mahkamah Konstitusi pada tataran masyarakat umum. Tim Liputan Media MK melaporkan.